Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pelajaran matematika kelas 12 semester ganjil. Modulnya yaitu modul ke-11. Materi yang pertama yaitu tentang antara dua titik. Yang A adalah kedudukan titik dengan titik. Sebelum kita membahas kedudukan titik dengan titik, kita awali dengan pengertian titik. Titik itu sebenarnya tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai panjang, tidak mempunyai lebar, tebal, dan volume, tetapi memiliki tempat atau kedudukan. Jadi tidak mempunyai bentuk, tapi ada tempatnya, ada kedudukannya. Nah, sebuah titik untuk mengetahui kedudukannya, maka dituliskan atau disimbolkan dengan noktah dan diberi nama dengan huruf besar. Contoh, di sini ada noktah. Noktah merah ini bukan titik, tetapi tempat kedudukan titik. Nah, noktah ini dikasih huruf besar, maka ini bisa disebut sebagai titik A. Di sini ada noktah, kemudian ada huruf besar B, maka ini bisa dibaca titik B. Kemudian kedudukan antara dua titik. Jika terdapat dua buah titik yang berbeda, misalnya titik A dan titik B, maka dua buah titik tersebut dapat dikatakan berimpit jika di tempat yang sama ini ada titik A dan juga di tempat tersebut ada titik B. Maka titik A dan titik B itu di noktah ini, di noktah atau di tempat yang sama. Maka dua buah titik A dan B disebut berimpit. Kemudian yang kedua, dua buah titik tidak berimpit jika di sini ada titik A, kemudian di tempat yang lain ada titik B. Jadi titik A dan B ini adalah dua buah titik yang tidak berimpit. Kemudian yang B adalah jarak titik dengan titik. Kita buat dulu, ini adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Kemudian di sini ada titik A. Kemudian di tempat lain di sini ada titik B. Maka jarak antara A dan B atau jarak antara titik A dan titik B itu sama saja dengan panjang garis AB. Nah, untuk mengetahui panjangnya, kita buat garis sejajar X melalui titik A, kemudian garis sejajar sumbu Y melalui B. Maka di sini ada perpotongan titik C. AC ini panjang X, kemudian panjang BC sama dengan Y. Maka panjang AB itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC itu sama dengan X, BC sama dengan Y. Maka AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Inilah
rumus dari panjang atau jarak titik A dan B. Contoh di sini, perhatikan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita buat dulu kubusnya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk menulisnya mulai dari kiri sini A, kemudian melingkar B, C, D. Kemudian E-nya di atasnya A. E melingkar F, G, H. Demikian cara menulis huruf pada titik sudut dari kubus. Panjang AB atau rusuk AB itu 10 cm. Maka ditanyakan jarak titik A dan D. Titik A dan D, jarak A dan D itu sama dengan A dan B, karena pada kubus itu rusuknya semuanya sama. Jadi panjang AD 10 cm. Sekarang jarak dari A dan C. Dari A dan C jaraknya berapa? Kita buat garis di sini AC. Maka perhatikan segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku di titik B. Maka AC-nya adalah sisi miringnya. Maka dapat dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 10, BC juga 10. Maka 10 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 100 ditambah 100. Jadi sama dengan akar 200. Akar 200 itu sama dengan akar 100 kali 2. Akar 100 sama dengan 10, akar 2-nya tetap. Jadi akar 200 bisa ditulis 10 akar 2. Ada pertanyaan lain, tapi ini kita gambar lagi dulu untuk kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tadi panjang AD sudah diketahui, panjang AC sudah diketahui. Di sini ada titik X di tengah-tengah CG. Maka yang ditanyakan jarak titik A ke X. Kita buat garis titik A ke X. Maka perhatikan segitiga ACX ini adalah segitiga siku-siku di titik C. Maka AX ini adalah sisi miring. Dapat dicari menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AX kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CX kuadrat. Maka AX sama dengan akar AC kuadrat ditambah CX kuadrat. AC-nya tadi sudah diketahui, yaitu 10 akar 2. Sedangkan CX ini adalah setengahnya CG, berarti 5, karena CG 10. Jadi 10 akar 2 dikuadratkan ditambah 5 kuadrat. 10 akar 2 kuadrat sama dengan 200. 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi sama dengan akar 200 ditambah 25 sama dengan akar 225. Akar 225 sama dengan 15. Satuannya sentimeter. Jadi jarak antara A ke X adalah 15 cm. Nah, sekarang ditanya jarak antara A ke G. Jarak antara A ke G ini merupakan diagonal ruang kubus. Perhatikan segitiga ACG.
ini adalah segitiga siku-siku di titik C, maka AG-nya dapat dicari menggunakan rumus Pythagoras. A, C-nya diketahui tadi adalah 10 akar 2, kemudian CG-nya adalah rusuk sama saja 10. CG sama dengan 10. Maka AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Maka AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya 10 akar 2, CG-nya 10. Maka menjadi akar 10 akar 2 dikuadratkan ditambah 10 kuadrat. 10 akar 2 kuadrat sama dengan 200, 10 kuadrat sama dengan 100, jadi sama dengan akar 200 ditambah 100 sama dengan akar 300. Akar 300 sama dengan akar 100 kali 3. Akar 100 sama dengan 10, akar 3-nya tetap, jadi menjadi 10 akar 3. Perhatikan, ini adalah gambar kubus, khusus untuk kubus, maka diagonal AC ini diagonal sisi. Diagonal sisi itu pasti panjangnya adalah panjang rusuk kali akar 2. Karena ini panjang rusuknya 10, maka panjang diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Kalau panjang diagonal kubus atau diagonal ruang itu adalah rusuk kali akar 3. Karena di sini rusuknya 10, maka diagonalnya menjadi 10 kali akar 3. Kalau panjang rusuknya di sini 15, maka panjang diagonal ruangnya itu berarti 15 kali akar 3. Itulah ketentuan yang bisa diingat khusus untuk kubus. Nah, kemudian di sini ada titik X dan di sini titik B. Maka ditanyakan jarak titik B ke X. Perhatikan, segitiga BCX adalah segitiga siku-siku di titik C, maka BX ini adalah sisi miringnya. Maka BC itu adalah 10 cm, kemudian CX itu adalah setengahnya CG yaitu 5 cm. Maka panjang BX kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CX kuadrat. Maka BX sama dengan akar BC kuadrat ditambah CX kuadrat. BC kuadrat berarti 10 kuadrat, CX kuadrat berarti 5 kuadrat. 10 kuadrat itu sama dengan 100, 5 kuadrat sama dengan 25. Maka sama dengan akar 125. Akar 125 sama dengan 25, akar 25 kali 5. Akar 25 sama dengan 5. Akar 5 tetap, jadi menjadi 5 akar 5. Satuannya cm. Jadi panjang BX atau jarak antara B dan X itu adalah 5 akar 5 cm. Demikian penjelasan di pertemuan pertama kelas 12 tentang kedudukan titik. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.